Nah, ini MC-nya masuk. Alhamdulillah. Ternyata. Oke, alhamdulillah nih udah komplit untuk mengisi acara. Ada MC Peska Prayuda 2011 ya, Peska ya. Terus moderator ada Firly Herawan, kemudian Pak keynote speaker Pak Ahmad Rizal, setelah itu ada Pak Bang Aryo, Bang Firman, Vira, oh satu lagi belum, Mas Zainul. Bentar, saya japri. Tes suara cukup jelas nggak? Cukup. Oke. Bang Pircok, halo Mbak Vira Yunita, Mas Aryo. Malam Bang. Halo Bang. Halo Fir. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah udah isoman hari ke berapa nih ya? Hari ke-8. Oh, Serius kah? Terus, Man? Iya. Ini udah kali tapi kedua. ini gimana? Hah? Udah sehatan? Udah sehat? Udah mendingan. Oh, alhamdulillah. Sebelumnya udah pernah kena, Man? Tahun lalu sih di bulan yang sama juga. Kayaknya Waduh. COVID-nya lagi Kayak unian berarti. Ulang iya, tahun. reunian. Udah setahun lah umurnya. Tapi aman ya, soalnya masih ganteng sih, jadi aman lah ya. Iya nih. Aduh. Halo, malam semuanya. Halo, Res. Halo, Pak Rizal. Selamat malam. Halo, SK. Reska dosen juga, Pak. Oh, di mana? Di UPI, Pak. Oh, di UPI. Wah. Iya, Pak. Jurusan apa? Jurusan baru sih, Mekatronika Kecerdasan Buatan. Baru Oktober kemarin. Kalau alumni kita di sana Edi Gianto ya. Oh. Lagi S3 di informatika dia, lagi S3 di IPB. Kok yang baru lulus tuh Budi Laksono apa ya? Orang Malang. Dia 9 berapa ya? Barusan lulus S3 dari IPB, orang Malang sih. Ada 2 sih yang aku ngerti. Di UPI. Tapi yang di UPI Purwakarta, Pak, yang kampus Purwakarta. Oh, Purwakarta. Ya itu. Ada berapa kampus sih? Tasik juga ada kan ya? Tasik, Cibiru, sama Serang. Ada 4. 5 tambah Sumedang. Kalau UPI udah BHMN ya, jadi bebas mau ngapa-ngapain. Tinggal siapa berarti? Tinggal Bang Zainul ya? Iya, betul. Bang Zainul. Saya mau konfirmasi sedikit ya. Takut ada nanti salah penyebutan nama atau jabatan. Untuk Pak Ahmad Rizal nanti di announce perkenalkan oleh Pak Reska ya selaku MC. Untuk narasumber nanti saya yang announce. Pertama dari Mas Aryo Dewi Bowo ya. Sekarang ini jabatannya sebagai Kepala Program Studi Teknik Elektro Universitas Nusa Putra, betul ya? Betul. Oke, terus dari Firman, Bang Firman Syah. Maunya dipanggil Pircok atau Firman, Mbak? Yang mana aja, Fir, yang enak aja. Oke, ini sebagai Head of Representative Office ya di Ya. STO Telkom ya. Ya. Wilayah mana lupa, sorry? Wilayahnya Makassar. Makassar, oke. Terus Vira Yunita ini selaku Asisten Manager, divisinya apa ya? IoT, Bang. IoT ya, Asisten Manager IoT di KLK Group. KLK Group itu yang dari Malaysia bukan sih? Iya, benar, dari Malaysia. Oke, siap. Udah bener ya? Udah benar. Jadi saya secara simpel nanti paling saya akan perkenalkan itu aja. Nanti teman-teman narasumber kita kan lebih banyak ngobrol nanti ya, kan karena sifatnya talk show. Seperti yang sudah di brief sama teman Pak Iyong atau Pak Andre ya, namanya beda. Itu kita akan lebih sebenarnya seperti topik yang kita dibahas hari ini kan membahas mengenai peran alumni.
Ya objektifnya apa sih? Objektifnya kita sebenarnya pengen buka insight baru sih, karena kebanyakan kan teman-teman alumni setelah dia lulus, memang secara priority ya mandatorinya mereka memenuhi kebutuhan hidup atau keluarga, tetapi di sisi lain tuh ada nggak sih sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita selaku alumni gitu ya, baik untuk alma mater ataupun buat society. Nah, teman-teman nanti mungkin bisa ceritakan pengalaman apa namanya di pekerjaannya seperti apa, terus ada nggak kira-kira yang apa yang bisa mengarah ke sana kayak gitu sih. Nanti pertanyaan juga akan menggiring ke arah sana, bisa dipersiapkan aja. Tapi lebih ke ngobrol aja sih, jadi nggak usah terlalu apa bagaimana pikiran seperti apa. Yang penting kita nge-flow aja lah kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelumnya? Clear ya, kayak ngobrol biasanya ntar ganti-gantian. Nanti saya akan nanya satu persatu gitu ya, ngobrol. Mungkin poin-poinnya udah diinformasikan sama Pak Iyong. Itu aja kalau dari saya. Ya, selamat kita bersenang-senang nanti 12 menit lagi. Siap. Oke, Yong. Ada yang mau di-brief lagi kah, Yong? Sorry Fir, gimana? Tadi barusan nelpon Zainul udah siap join. Oh, udah oke ya? Udah siap join, nanti Siap. tinggal tunggu. Ada yang mau di-brief lagi kah? Rundown udah dikasih, jadi paling dari situ aja untuk guideline-nya nanti dipimpin sama Reska sebagai MC. Itu aja sih paling. Selebihnya untuk narasumber sama Pak Rizal mengikuti aja alurnya. Oke. Oke, Pak Rizal untuk host sama co-host tunggu Zainul dulu ya. Nanti kalau Zainul udah Ini udah. Bang Zainul udah join. Oh, udah ya? Om Yong. Sorry. Oh iya betul. Ya. Assalamualaikum. Zai. Malam. Ya. Malam Pak Jal, teman-teman semuanya. Maaf, telat dikit. Nggak apa-apa. Enggak, belum telat. Kita aja yang kecepatan. Oke. Itu Bang Jainul mau pakai virtual background nggak tuh? Udah dapat belum? Belum dapat sih, ada di mana ya? Om Bay. Di grup ada, Zai. Oh iya, oke, siap. Tadi kan bikin grup sementara buat koordinasi doang. Oke, mau boleh masuk jam berapa, teman-teman? Harapannya 7:30 sih udah bisa running kan ya? Yap. Gimana Pak Yong? Bentar. Kita kasih video looping aja dulu Fir ya. Soalnya yang atau tadi Bak bisa nggak Bak? Yang tadi? Bisa. Mau di accepting aja berarti ya. Nih yang waiting room sambil ngeplay back sound ya berarti ya. Oke, paling itu aja kita mulai berarti ya. Oke, sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Oke, siap. Semoga diberikan kelancaran berbicara, kelancaran acara tanpa ada kendala, dan mudah-mudahan dari webinar ini bisa membawa manfaat yang paling penting itu untuk kita semua, terutama untuk para peserta. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Let's go.
could stop you before you made trouble for me once more. Tonight would be the happy man if he only would hear my advice. Have respect for the good ones. Tonight would be the happy man. I have never been very far. So despite you, I've involved the scene, very depths of sin, and it moves me. Ooh, love. She has her hold on me, and need to feel that free. If I only could stop you before you made trouble for me once more. Tonight would be the happy man if he only would hear my advice. Have respect for the good ones. Tonight would be the happy man. I won't try to hide the old embracing feel that I'm displaying here. If I only could stop you before you made trouble for me once more. Tonight would be the happy man if he only would hear my advice. Have respect for the good ones. And I would be the happy man. Let's let each other's lonely nights be each other's paradise. Need a picture for my frame, someone to share my ring. Tell me what you wanna drink, I tell you what I got in mind. Oh, I don't know your name, but I feel that's gonna change. You ain't gonna be my lover, for you to call me baby. Never been above
each other's company, oh company. Tell me what you really like. Baby, I can take my time. We don't ever have to fight. Just take it step by step. I can see it in your eyes, 'cause they never tell me lies. I can feel that body shake, the heat between your legs. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming. You are not the single type, so baby, it's the perfect time. I'm just trying to get you high and faded off this love. You don't need a lonely night, baby, I can make it right. You just got to let me try to give you what you want. You've been scared of love and what it did to you. You don't have to run, I know what you've been through. Just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're alone with me. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming, baby. I feel it coming, I feel it coming. Feel it coming, oh I feel it coming. I feel it coming, oh I feel it coming. Got a condo in Manhattan, baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. So pop it for a Pam, pop it for me. Turn around and drop it for a Pam, drop it for me. I went to beach house in Miami, wake up with no jammies. Lobster tail for dinner, chew yourself, that scammy. You gotta if you want it, gotta if you want it. Say you gotta if you want it. Take my wallet if you want it now. Jump in the Cadillac, girl, let's put some miles on it. Anything you want, just to put a smile on it. You deserve it, baby, you deserve it all, and I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright,
carats. Take a look in that mirror. Now tell me who's the fairest. Is it you? Is it me? Say it's us, and I'll agree, baby. Jump in the Cadillac, girl. Let's put some miles on it. Anything you want, just on it. You deserve it, baby. You deserve it all, and I'm gonna give it to you. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. If you said a good time, well here I am, baby. Here I am, baby. Talk to me, talk to me, talk to me. Tell me what's on your mind. If you want it, girl, come get it. All this is here for you. Tell me, baby, tell me, baby, what you tryna do. Gold jewelry shining so bright, strawberry champagne, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Sex by the fire at night, silk sheets and diamonds, oh nice. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Senang sekali kita bisa kembali hadir dalam rangkaian acara interview volume 2 atau Interaction Virtual and Electrical Workshop bertajuk IAE Talk Show dengan tema Peran Alumni dalam Society, Ekonomi, dan Teknologi. Namun malam ini ada sedikit berbeda nih yang disiapkan oleh tim IAE gitu ya. Jadi ada sebuah rangkaian acara yang disiapkan dalam rangka menunjukkan transformasi dan wajah baru dari IAE. Nah, sebelum mulai, perkenalkan dulu, saya Reska, angkatan tahun 2011 gitu ya, yang akan memandu teman-teman semuanya malam ini dalam rangkaian acara IAE Talk Show tahun 2022. Mari kita sapa dulu pengisi acara kita pada malam hari ini. Yang pertama ada Bapak Dr. Ahmad Rizal selaku keynote speaker kita malam ini, yang sekarang menjabat sebagai Direktur Akademis Telkom University. Selamat malam, Pak Rizal. Selamat malam, Assalamualaikum. Oke. Selain itu ada juga Bang Firdi Herawan yang nanti akan membantu kita sebagai moderator di acara IAE Talk Show, dan tentu saja Bang Bayu Aji Kurniadi selaku ketua yang saat ini ketua IAE yang menjabat gitu ya, Ikatan Alumni Elektro Telkom University. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam semua. Oke, nah sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita semua berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan baik. Berdoa, dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Nah, agar acara kita malam ini berjalan dengan lancar, gitu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, abang-abang, kakak-kakak, atau mungkin teman-teman kita dari keluarga besar mahasiswa teknik elektro, gitu ya, agar semuanya berjalan dengan lancar nih. Yang pertama, seluruh peserta diwajibkan untuk on cam, gitu ya. Jadi kita pengen lihat nih perkembangan wajah
abang-abang semuanya setelah lulus beberapa tahun meninggalkan kampus gitu ya, apakah ada perubahan? Jadi tolong semuanya on cam gitu ya, terus pakai background-nya biar nampak gitu ya. Yang kedua adalah nanti kalau pada saat talk show, silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan nanti disampaikan di di chat gitu ya, agar nanti dibacakan oleh moderator. Kemudian dilarang perokok atau vape gitu ya. Jadi tolong jangan menunjukkan aktivitas di luar norma gitu ya. Kemudian juga nanti akan kita atur kalau misalnya teman-teman pengen ngomong gitu, akan kita open mic. Selain itu juga tolong menjaga ketertiban, dilarang sara dan lain-lain. Oke. Nah, sebelum kita mulai ini ada video intro yang sudah disiapkan oleh tim IAE. Silakan Mas Iong. Ada video intro dulu nih, perkembangan IAE selama ini. Silakan. Oke, itu sedikit video gambaran gitu ya terkait aktivitas IAE selama ini. Mungkin teman-teman ada yang bertanya gitu, IAE ngapain aja sih gitu kan, aktivitasnya apa saja. Mungkin dari video-video tadi bisa sedikit memberikan gambaran gitu ya, peran dan sinergi alumni Teknik Elektro Telkom University selama ini. Nah, untuk acara malam ini kita ada sponsor spesial, yaitu dari Jamu Cepmai. Karena seperti teman-teman tahu gitu, di masa pandemi saat ini gitu ya, sangat penting untuk kita menjaga daya tahan dan kebugaran tubuh. Nah, salah satu caranya adalah dengan meminum jamu, gitu ya. Jamu Cepmai ini hadir dengan varian kunyit asam, beras kencur, dan jahe manis. Dibuat secara higienis dan 100% homemade tanpa bahan pengawet. Jamu Cepmai menjamu kamu sejak 2019. Silakan teman-teman untuk order via Tokopedia. Terima kasih Jamu Cepmai atas sponsornya. Nah, untuk memulai acara malam ini, mari kita dengarkan sambutan sekaligus launching logo baru Ikatan Alumni Elektro Telkom University dan juga website IAE dari Ketua IAE yang menjabat saat ini, Bang Bayu Aji Kurniadadi. Kepada Mas Bayu, dipersilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita bisa berkumpul bersama di sini secara online dalam acara kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ahmad Rizal sebagai Direktur Akademis Telkom University hingga bisa menyempatkan waktu untuk mengisi acara ini sebagai keynote speaker. Saya ucapkan juga terima kasih pada seluruh pengisi acara, ada Bang Aryo, Saudara Firmansyah, Saudara Zainul, dan Saudari Vira, dan seluruh rekan-rekan peserta yang sudah join dalam acara ini. Baik, sudah lebih dari 10 tahun lalu IAE didirikan. Ada banyak dinamika yang terjadi selama IAE berjalan, terutama di beberapa tahun belakangan ini. Kami menyadari ada inkonsistensi dalam kegiatan-kegiatan yang IAE adakan,
dan dibutuhkan sebuah perbaikan agar peran IAE bisa lebih dirasakan oleh alumni, alma mater, dan Indonesia. Oleh karena itu, di akhir tahun 2021, IAE membentuk sebuah tim yang bernama IAE Transforming Team yang terdiri dari 29 alumni yang bekerja selama 6 bulan ke depan dari Januari hingga Juni 2022 untuk membawa perubahan dan mentransformasikan IAE menjadi lebih baik. Recording in progress. Baik. Dimulai dari bulan Januari ini, kami mengadakan pendataan alumni, penyebaran informasi lowongan pekerjaan, mengadakan mini soccer dan bulu tangkis, dan juga interview volume 1 yaitu Interaction Virtual and Electrical Workshop. Dan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang akan terus berkelanjutan hingga puncaknya di bulan Juni nanti kami akan mengadakan pemilihan ketua IAE yang baru. Dan pada kesempatan ini kami hadirkan pengisi acara yang luar biasa dalam webinar IAE volume kedua yang berjudul Peran Alumni dalam Society, Ekonomi, dan Teknologi. Mulai dari Bapak Ahmad Rizal yang sangat berperan besar dalam prodi elektro kita, dan saat ini menjabat sebagai Direktur Akademis Telkom University, juga alumni-alumni yang sudah menjabat posisi penting di instansi masing-masing. Semoga acara ini bisa memberikan manfaat dan menginspirasi kita semua. Dan di kesempatan kali ini juga, sebagai bagian dari transformasi IAE, kami ingin menampilkan wajah baru dan media informasi terbaru dari IAE, buah karya IAE Transforming Team. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan bangga, kami hadirkan logo baru IAE dan website IAE berikut ini. Ya, dengan logo baru dan website IAE ini, kami harapkan menjadi semangat baru agar IAE bisa memberikan lebih banyak manfaat, baik untuk alumni, alma mater, dan juga untuk Indonesia. IAE untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Bayu atas paparannya dan sambutannya, dan juga mengenai logo baru dan website baru dari IAE. Semoga ini terus menumbuhkan semangat kontribusi antar alumni pada khususnya dan juga kepada masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan juga dari website IAE juga mungkin kita bisa mengupdate informasi gitu ya, dan menjadi media informasi bagi masyarakat dan khususnya tentu saja bagi alumni Teknik Elektro Telkom University. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya, keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ahmad Rizal sebagai pengantar ke talkshow kita malam ini. Kepada Pak Rizal, kami persilahkan. Terima kasih Mas Reska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena apa ya, ini hawanya masih long weekend gitu, dan minggu depan juga ada libur yang menyenangkan gitu ya di hari Kamis. Jadi masih pada semangat. Saya terus terang mohon maaf membuat
acaranya agak mundur jadi minggu malam karena awalnya kan siang ya, minggu siang gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh narasumber, para alumni yang saya banggakan gitu ya, karena saya tahu gitu waktu masih pakai baju putih biru itu kelakuannya kayak apa, tiba-tiba sekarang muncul dengan sejumlah prestasi yang apa ya membuat kami yang di kampus jadi sangat bangga gitu ya, dan sangat berbahagia bahwa apa yang kami upayakan itu membawa manfaat lah insya Allah. Sebelumnya saya juga hendak menyapa ada salah satu kolega saya, Prof. Nano Estananto yang juga hadir ngawal mahasiswanya. Ini ada beberapa mahasiswa angkatan 2021 yang dipaksa oleh beliau untuk hadir. Tapi saya pikir jangan merasa dipaksa. Ini kesempatan Anda untuk ketemu dengan para alumni yang hebat gitu ya. Jadi dimanfaatkan. Awalnya saya akan persiapkan beberapa slide gitu, cuman kok nggak sempat tadi, saya sampai sore baru pulang dari Pangalengan, jalan-jalan sejenak. Paling saya ingin sedikit menyampaikan update kepada para alumni sekaligus informasi kepada mahasiswa yang masih aktif. Jadi dalam rangka menyambut perkembangan teknologi dan sosial sekarang yang luar biasa, Telkom University itu membangun suatu program yang kita namakan dengan Work Ready Program. Jadi ada 3 yang disasar saat itu. Dan ini kita tuangkan dalam bentuk kurikulum 2020. Seperti kita tahu kan, secara umum ada 3 profil lulusan yang kita ingin capai. Yang pertama adalah pegawai, employee itu, terus ya pegawai profesional tentunya. Kemudian ada wirausahawan, mungkin akan jadi owner sebuah startup atau usaha apapun lah itu. Kemudian ada yang akan studi lanjut atau nanti bekerja sebagai peneliti atau dosen gitu ya, dosen peneliti. Makanya waktu itu kita bentuk menjadi 3 bentuk aktivitas WRAP. Yang pertama WRAP internship, di mana mahasiswa didorong untuk magang di luar kampus minimal 6 bulan, bahkan bisa sampai 1 tahun. Kebetulan kita punya mitra yang cukup banyak, diantaranya Forum Human Capital Indonesia, ada Telkom di situ, dan banyak BUMN, kemudian ada Telkom DDB dan sebagainya, selain yang lainnya ya. Kemudian sekarang berkembang, ada yang namanya MSIP, Magang dan Studi Independen Bersertifikat, yang menjadi bagian dari Kampus Merdeka. Kampus Merdeka Belajar, MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian ada WRAP Entrepreneurship yang digawangi oleh BTP sekarang sebagai pelaksananya. Jadi kalau dulu kan hanya 2 SKS, mata kuliah kewirausahaan di kampus. Sekarang mahasiswa bisa milih sampai 18 SKS karena programnya 1 tahun, digawangi oleh Bandung Teknopark untuk menciptakan wirausahawan dari kampus kita. Kemudian yang ketiga adalah WRAP Researchship. Jadi mahasiswa masuk bergabung dengan dosen-dosen dalam research center atau kelompok keahlian untuk belajar bagaimana meneliti, bagaimana menulis proposal penelitian dan membuat laporan penelitian. Nah, hanya kebetulan pada tahun yang sama itu muncul MBKM. Sehingga yang awalnya kita hanya 3 itu kita expand jadi 8 mengikuti program pemerintah itu. Harapannya apa? Harapannya mahasiswa itu nggak sekedar kupu-kupu lagi, kuliah pulang, atau kunang-kunang ya, kuliah nangkring gitu. Selain jadi kura-kura, kuliah rapat juga bisa beraktivitas di luar kampus, jadi tidak hanya kuliah. Kita memberikan kebebasan mahasiswa untuk bisa lulus tanpa harus ikut kuliah. Lewat apa? Lewat program yang lain, misalkan sertifikasi. Kalau misalkan ada mata kuliah jaringan komputer, sementara yang bersangkutan sudah lulus CCNA misalkan, ya sudah selesai, itu kan nggak relevan lagi harus ambil kuliah. Misalkan kuliah otonomi industri, otomasi industri ya, sementara yang bersangkutan sudah punya sertifikat dari Omron, Schneider dan sebagainya, ya sudah selesai, nggak perlu kuliah lagi. Ngapain? Atau mahasiswa seperti zaman dulu, masih ingat mungkin ya beberapa alumni yang
yang ikut kompetisi sampai ke Amerika itu mata kuliahnya saya kumpulkan itu dari banyak zaman itu ya, sebelum ada MBKM. Saya kumpulkan dari beberapa dosennya, kemudian saya serahkan, Bapak, mahasiswa ini sudah ikut kompetisi robotika sampai internasional levelnya. Otomatis mata kuliah dasar sistem kendali, elektronika lanjut dan sebagainya itu harusnya udah lulus tuh. Nggak boleh nggak dapat A itu. Karena apa? Ini berarti mengingkari keterampilan yang bersangkutan sampai seperti itu kan, yang sama sebenarnya kita sudah lakukan jauh hari sebelumnya. Nah, harapannya apa? Mahasiswa bisa belajar tidak hanya di kampus tapi lewat berbagai macam, karena kita pahami bahwa tiap orang mempunyai pola belajar atau minat belajar yang berbeda. Tapi intinya semua yang dia lakukan harus nanti akan membentuk dia selulus dari TELU itu menjadi alumni yang berkualitas gitu ya, minimal untuk hidupnya. Terkait dengan peran alumni, tentunya ini tidak bisa menjadi semata-mata tugas dari TELU ya, perlu ada sinergi yang bagus antara kampus dan alumni, dan saya pikir kegiatan yang sudah berlangsung selama ini, saya ikut beberapa kali kegiatan, itu sudah sangat baik dan sangat membantu. Menurut saya sih memang tidak harus menjadi pintar dulu sebelum bisa ngajari orang, tidak harus jadi kaya dulu untuk berbagi ke orang lain, tapi ya lakukan apapun itu, sekecil apapun insya Allah akan dicatat sebagai kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali ke kita sendiri. Makanya jangan pelit berbagi ilmu, jangan pelit untuk berbagi sesuatu gitu ya. Dan sekarang ininya sudah sangat mudah gitu untuk berbagi, tidak harus misalnya berbagi ilmu seperti ini tidak harus datang ke kampus, menyediakan waktu sendiri dan membutuhkan waktu berjalan, tinggal kita buat webinar selesai. Nanti dosen-dosennya yang akan membantu untuk menyiapkan ke teman-teman yang lain, ke mahasiswa yang aktif. Atau kalau mau nyumbang untuk beasiswa juga nggak harus bayar satu orang SPP-nya, nanti bisa kita transfer lewat endowment di TELU gitu. Dan alhamdulillah kemarin ada 2 mahasiswa teknik elektro yang dapat beasiswa dari alumni 95 gitu. Jadi ya tidak hanya itu, maksudnya bisa yang lain ya, bisa untuk bisa lebih skala yang lebih luas lagi seperti tema pada hari ini. Rasanya itu saja, semoga semoga acara kita hari ini membawa manfaat buat alumni semua maupun untuk adik-adik mahasiswa yang masih aktif, supaya minimal bisa melihat ya, besok 4 tahun ke depan atau 3,5 tahun ke depan saya lulus, kemudian beberapa waktu berikutnya saya akan seperti kakak-kakak saya yang ada di forum ini. Itu saja, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizal atas keynote speech-nya. Saya mengutip pesan dari Pak Rizal tadi bahwa Ikatan Alumni ini perannya sangat sentral gitu ya dalam menjaga sinergitas, kesuksesan antara alumni yang juga merupakan antara alumni dan setelah mereka lulus dari universitas gitu. Nah, teman-teman, seperti kita tahu, ya ini kan banyak kegiatan gitu. Tadi ada kegiatan sosial, ada kegiatan budaya juga. Kita sering juga ngadain webinar, sharing dengan alumni dan juga teman-teman mahasiswa gitu yang masih mahasiswa. Nah, teman-teman ini bisa turut serta untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan IAE dengan cara berdonasi secara langsung melalui nomor rekening yang nanti mungkin akan disampaikan. Ya, silakan di nomor rekening terkait gitu ya. Untuk teman-teman bisa turut berkontribusi untuk semua kegiatan IAE. Selain itu, teman-teman juga bisa berkontribusi dengan cara membeli ini official merchandise dari IAE, yang mana keuntungan dari penjualan tersebut akan masuk ke dalam kas IAE yang kita akan gunakan untuk mengadakan aktivitas di sosial budaya dan kegiatan alumni lainnya. Kalau dulu kan kita ada Blue Jacket Day gitu ya. Mungkin kalau udah nggak pas jaketnya gitu kan, bisa beli yang ini nanti tiap hari Rabu, kalau nggak salah dulu pas angkatan saya tuh hari Rabu kita Blue Jacket Day gitu ya. Silakan dipakai official merchandise ini. Nah, untuk selanjutnya juga kalau misalnya teman-teman pengen update seluruh informasi mengenai kegiatan IAE, silakan langsung berkunjung ke Instagram kita di @iaetelkomunif
juga bagi para teman-teman yang mungkin ingin berkontribusi dalam bentuk sponsorship atau partnership, silakan DM kita di IG tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara utama kita malam ini, yaitu talk show dengan tema peran alumni di society, ekonomi, dan teknologi. Untuk acara talk show ini akan dipandu oleh moderator Bang Firdi. Saya berikan ke Bang Firdi. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Reska. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman semua? Baik, Saya harap alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harap dalam keadaan yang selalu sehat walafiat dan juga selalu baik ya. Jadi seperti saya Firdi Herawan ya, Elektro 2008 hari ini akan mencoba menjadi moderator dalam acara interview IAE Volume 2 dengan tema peran alumni dalam society, ekonomi, dan juga teknologi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rizal ya mengenai peran alumni yang sangat sentral gitu ya. Sebenarnya di beberapa literasi itu mengatakan peran alumni baik secara kepada alma mater maupun kepada lingkungan sekitar gitu ya, itu sebenarnya sangat sentral gitu. Alumni itu diharapkan bisa menjadi katalisator atau pembawa perubahan dan juga bisa diharapkan sebagai kontributor baik untuk lingkungannya maupun dalam ruang lingkup yang lebih besar seperti itu ya. Tapi mungkin masih banyak pertanyaan gitu ya di antara kita, termasuk saya juga gitu. Sebenarnya peran kita tuh sebesar apa sih? Alumni tuh sebesar apa? Setelah kita lulus tuh apa sebenarnya peran kita sebenarnya gitu? Atau mungkin beberapa mungkin sudah tahu gitu ya, sudah tahu tetapi bingung gitu, bingung atau nggak tahu gimana caranya mewujudkannya dalam bentuk yang nyata kayak gitu yang bisa dirasakan. Oleh sebab itu selama 45 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol langsung nih bersama narasumber kita yang sudah hadir di sini. Ada 4 narasumber kita yang sangat luar biasa yang juga mewakili dari 4 latar belakang yang berbeda ya. Ada yang dari akademisi, ada yang dari perwakilan atau pegawai PNS, ada juga yang dari perwakilan pegawai BUMN, dan juga ada yang dari perwakilan dari pegawai swasta. Dan kita harapkan nanti dari berbagai macam latar belakang yang berbeda ini bisa menceritakan sudut pandangnya masing-masing. Kita sapa satu persatu ya. Narasumber kita yang pertama Mas Aryo Dewibowo, Elektro 2007 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Program Studi Teknik Elektro di Universitas Nusa Putra. Apa kabar Mas Aryo? Halo, baik. Apa kabar Firdi? Alhamdulillah. Lalu yang kedua ada narasumber kita yaitu Bang Zainul Pulungan, Elektro 2008 yang saat ini menjabat sebagai Head of Planning Subdivision of Center of Human Resource Development, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Apa kabar Bang Zai? Selamat malam. Baik, Bang Firdi. Sehat selalu, Bang Firdi. Ya. Mantap. Lalu yang ketiga ada Bang Firmansyah alias Pircok ya. Masih dari Elektro 2008 yang saat ini menjabat sebagai Head of Representative Office STO Wilayah Kerja Makassar ya, PT Telekomunikasi Indonesia Telkom. Apa kabar Bang Firman? Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bapak Rija, selamat malam rekan-rekan semua. Salam sehat, tetap semangat. Terima kasih. Salam sehat, luar biasa. Dan terakhir yang paling cantik di sini narasumbernya yaitu Mbak Vira Yunita, Elektro 2008 yang saat ini menjabat sebagai Assistant Manager of IoT ya dari KLK Group, salah satu perusahaan multinasional asal Malaysia. Apa kabar Mbak Vira? Alhamdulillah baik Bang. Alhamdulillah. Oke, acara nanti kita bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama nanti kita akan ngobrol langsung bersama para narasumber kita mengenai isu yang terkait ini, dan nanti sesi kedua akan ada tanya jawab ya. Teman-teman yang mau bertanya bisa dilontarkan di kolom chat, nanti akan dipilih oleh panitia atau bisa disimpan nanti pada saat sesi pertanyaan secara langsung. Oke, kita mulai saja untuk acara pertama. Nah, karena ada 4 narasumber, kita ngobrol satu-satu ya. Pertama mungkin saya mau ngobrol dulu sama yang paling senior nih, Mas Aryo. Oke, Mas Aryo, tadi sehat ya, alhamdulillah. Mas Aryo, kita kan pas zaman sempat ketemu lah ya, pas kuliah ya. Mas Aryo juga sangat aktif gitu di berbagai kegiatan kampus, salah satunya menjadi ketua IAE ya, IEEE Chapter Telkom University ya, gitu. Dan banyak sekali kegiatan positif yang dilakukan. Nah, bisa cerita sedikit nggak sih Mas Aryo, perjalanannya seperti apa sih, mulai dari mahasiswa sampai bisa ke posisi yang ada saat ini gitu. Silakan Mas Aryo diceritakan Mas,
biar kita punya gambaran nih. Gimana, Oke, Mas? terima kasih, Ferdi. Nah, jadi waktu kuliah dulu, saya menerapkan simboyan kita dulu. Jangan kupu-kupu, kuliah pulang. Jangan kura-kura, jangan kuliah rapat. Ya, terus kunang-kunang, ya. Kuliah nangkring, ya. Itu benar-benar saya terapkan dulu waktu kuliah. Ya, jadi di mana dulu itu saya terlibat di beberapa organisasi. Pertama di IEEE Student Branch. Jadi kita men-establish IEEE Student Branch waktu itu. Lalu di lab juga saya aktif di lab DSK dan lab otomasi industri. Nah, kalau di lab ini itu meningkatkan hard skill saya dulu waktu kuliah, di mana kemampuan PLC, kemampuan kendali itu saya asah di lab DSK dulu. Nah, untuk kemampuan soft skill itu saya asah waktu di organisasi IEEE Student Branch. Apalagi IEEE Student Branch ini adalah organisasi internasional, di mana networking-nya ini tidak terbatas hanya di Indonesia saja, tapi secara global. Seperti itu kuncinya. Oke. Saat ini kan menjabat sebagai kepala program studi nih, Mas Aryo. Itu ceritanya gimana tuh bisa ke arah sana, Mas? Emang pengen ke sana atau gimana tuh? Mungkin bisa dibilang hoki ya. Jadi saya masuk jadi dosen di Nusa Putra itu tahun 2019, semester genap. Ya. Lalu saya menjadi dosen di sana. Itu dosen biasa dulunya, gitu. Dosen 5 hari kerja. Nah, pada tahun 2021 tahun kemarin, kaprodi saya itu naik jabatan jadi wakil rektor 1 bidang akademik. Nah, posisi kaprodi ini kosong nih. Ada beberapa kandidat, termasuk 2 orang senior saya dulu di prodi elektro Nusa Putra. Ya mungkin karena hoki, mungkin karena skill juga ya, hard skill dan soft skill yang saya asah waktu S1 dulu. Ya jadinya saya ditunjuk oleh rektor untuk menjadi kaprodi teknik elektro di Nusa Putra. Luar biasa. Berarti kombinasi antara kerja keras yang dipersiapkan dan juga keberuntungan gitu ya kurang lebih, Mas. Oke, terus ada nggak sih perbedaan nih yang dirasakan selama menjadi mahasiswa sama mengajar mahasiswa? Itu kan 2 siklus yang kurang lebih saling bertolak belakang pada saatnya gitu kan, tapi ngerasain juga ujung-ujungnya gitu ya. Iya, ngerasain dulu. Jadi ya pada dasarnya dua-duanya sama-sama pusing ya. Ya waktu mahasiswa pusing mempelajari perkuliahan, tapi pada saat jadi dosen pusing mengajari mahasiswa. Jadi kita itu punya target sebagai dosen. Jadi tiap mata kuliah itu ada CLO-nya, Course Learning Outcome-nya. Jadi masing-masing mata kuliah itu ada 4 CLO, artinya 4 target yang harus dipahami oleh mahasiswa. Nah, kalau CLO ini kita bagi 2. CLO1, CLO2 untuk UTS, CLO3, CLO4 untuk UAS. Gitu. Tapi untuk 2 CLO ini, agar mahasiswa itu mengerti masing-masing term, itu lumayan sulit. Itu tantangannya berbeda. Wah. Ada ini enggak pelatihan khususnya untuk mengajar atau otodidak aja tuh kira-kira? Di Nusa Putra mewajibkan dosen ikut pekerti. Jadi itu adalah diklat bagi dosen, artinya dosen pemula ya, itu wajib ikut pekerti. Dan itu sekarang menjadi syarat untuk serdot ya, pekerti itu. Oke. Luar biasa ya. Selamat nih Mas, udah dalam dalam waktu singkat gitu ya sudah bisa menjabat posisi itu. Luar biasa. Oke. Sekarang saya mau ngobrol sama yang paling muda tadi, yang paling senior, sekarang yang paling muda ya, Mbak Vira Yunita. Nah, Mbak Vira ini kita belum pernah sempat ketemu ya zaman kuliah ya. Belum, Bang. Atau sangkatan jangan-jangan. Oke, bisa ceritain nggak Mbak Vira ini selama kuliah ngapain aja sih gitu, terus bisa masuk ke KLK Group seperti apa dan sampai saat ini menjabat sebagai asisten manajer untuk IoT di KLK Group itu gimana ceritanya, Mbak? Kalau dulu ya waktu aku kuliah itu cuman kuliah rapat main. Boleh termasuk nih ya, termasuk seperti tadi Pak Rizal bilang ya? Termasuk. Oke.
Iya, kuliah rapat main gitu kan. Terus ya dulu waktu di kuliah juga ikut sebagai asisten lab fisika dasar selama 2 tahun. Terus sisanya ya belajar seperti biasa sampai akhirnya lulus. Untuk sampai di poin ini mungkin sama ya sama teman-teman yang lain, daftar kerja, cari-cari kerja gitu kan. Tapi bedanya mungkin aku lebih fokusnya ke MT dulu. Ikut program MT. Jadi MT itu kan programnya untuk lulusan-lulusan yang fresh graduate tuh. Nah, di situ yang belum punya gambaran gimana tentang dunia kerja, bagus sih untuk program MT. Sampai akhirnya ikut training selama hampir 1 tahun, terus mulailah diangkat jadi pegawai tetap. Apa yang relate nih Mbak pada saat kuliah dan pas pekerjaan itu, yang relate apa kira-kira? Yang relate tuh di ininya ya, dari jurusannya yang pertama. Sebelumnya tuh saya ikut program MT ini daftarnya di asisten field yang dia emang buka semua jurusan kan. Nah tapi ternyata pas waktu wawancara dan ketemu langsung sama pimpinannya, langsung diarahin, kayak dia nanya dulu kan background saya itu apa, terus pas waktu udah tahu backgroundnya ternyata elektro, dan kebetulan di perusahaan saya ini baru departemennya baru nih yang IoT ini, jadi diarahin lah untuk kamu mau coba ke IoT ini nggak gitu. Ya udah akhirnya selama kurang lebih 6 bulan belajar di IoT di departemen IT, terus sisanya belajar tentang kebun karena kebetulan perusahaannya bergerak di bidang perkebunan. Berarti ada peluang yang cepat ditangkap gitu ya? Iya. Oke, Mbak Vira, selain kerja kayak gitu ya, ada kegiatan lain yang dilakukan? Untuk sekarang belum ada. Masih belum ada. Luar biasa. Mudah-mudahan masih bisa terus gas terus nih Mbak di KLK ya. Jadi ya. Terima kasih. Oke. Kita ke Bang siapa ya? Bang Zainul. Bang Zainul. Gimana Bang? Sehat. Oh itu kita pernah ngobrol-ngobrol juga ya. Maksudnya kita undang sebagai narasumber di acara IAI ya waktu itu ya. Iya. Sekarang diundang lagi nih, mohon maaf nih. Nggak apa-apa. Berarti Bang Zainul membawa inspirasi buat banyak orang gitu kan. Enggak lah, semua menginspirasi. Oke, Bang Zainul saat ini kan bekerja di Kementerian Energi, Sumber Daya dan Mineral ya. Salah satu yang menurut kita nih, para mahasiswa gitu kan, atau bahkan sebagai alumni gitu ya, bahwa untuk menjadi kementerian itu suatu yang luar biasa lah ya, pencapaian juga kayak gitu. Nah, bisa cerita sedikit bagaimana sih prosesnya dari Bang Zainul bisa masuk ke Kementerian ESDM itu? Ya, mungkin saya cerita sedikit ya. Mungkin izin sharing teman-temannya, ini hanya sekedar sharing ya. Teman-teman juga punya pengalaman yang menginspirasi juga. Jadi saya itu 2014 ya masuk di ESDM. Nah, itu masuk ESDM itu sebenarnya karena agak kepaksa sebenarnya. Kenapa? Karena dulu kan saya sempat sama Bang Firman juga tuh di Adaru. Nggak kuat tinggal di site ya, mungkin Om Firdi juga tahu. Terus ya coba-cobalah pengen pindah ke ibu kota gitu ya, mau ke Jakarta, ya udah nyoba-nyoba di kementerian. Nah, sepertinya SDM waktu itu ada buka ya jurusan elektro, walaupun memang elektronya kemarin tuh nggak detail harus kuat gitu. Kan kalau kebetulan kita kan ada terkait dengan kontrol instrumen. Kebetulan juga waktu itu juga proyek akhir ya, tugas akhirnya itu terkait elektronika daya, jadi masih ada related, dan sekarang memang kerjanya di Badan Diklat di Kementerian SDM khusus di bidang listrik dan energi terbarukan, seperti itu, Bang Firdi. Wah ya, jadi kalau misalnya posisi sekarang nih kan, kalau saya lihat di di head of human resource ya, development gitu ya, yang berhubungan langsung dengan training atau development orang kayak gitu. Itu, dan saya lihat di CV Bang Zainul itu luar biasa banyak banget pelatihannya gitu kan.
Itu emang menurut Bang Zainul penting nggak sih pelatihan seperti itu, tes sertifikasi atau dicari atau tunggu datang kira-kira? Kalau menurut saya ya, kita tuh memang harus punya spesifik skill ya yang kita punya gitu ya. Jadi misalnya apa sertifikasi memang kita ingin dalami, kita punya sertifikasinya. Apalagi kalau punya sertifikasi internasional gitu. Nah, jadi kalau saya itu memang karena memang senang belajar ya, terus saya coba ikut-ikut berbagai kegiatan termasuk di dalam dan luar negeri untuk mengupgrade diri seperti itu. Karena kadang kita lupa karena kita sudah bekerja ya, kita lupa untuk belajar, sudah jadi ilmu kita obsolete. Jadi ada 3 teori ya dibilang, kita harus learn, relearn sama unlearn seperti itu. Nah, learn-nya apa? Kita terus belajar. Relearn apa? Belajar terus menerus. Nah, unlearn apa? Kita harus melupakan pembelajaran kita yang dulu yang memang sudah obsolete. Misalnya gini, wah dulu nih rapat itu biasanya pakai tatap muka. Kalau rapat Pak Zoom itu nggak akan efektif. Nah, ini kita harus unlearn seperti itu. Jadi kita harus berusaha adaptif dengan hal baru. Termasuk juga misalnya kita biasanya menggunakan via telepon, nah sekarang bisa ada WhatsApp. Nah, bagaimana kita bisa unlearn lah apa yang sudah kita ketahui dan jangan merasa kita tuh serba tahu seperti itu. Nah, itu mungkin menurut saya, Bang Firdi. Berarti tadi ya keywordnya keren tuh, learn, relearn, dan juga unlearn. Jadi harus ngisi terus lah, kurang lebih seperti itu ya. Betul. Nah, sehingga bisa sampai saat ini di posisi saat ini gitu ya. Ya, luar biasa. Ya mudah-mudahan semua bisa nyusul lah teman-teman juga, insya Allah ada. Amin, terima kasih. Ya mungkin kita turut berbangga diri ya, mungkin ini kebanggaan saya tapi kebanggaan buat alumni kita. Kebetulan saya 2018 itu sudah jadi eselon 4 dan saya itu adalah eselon 4 termuda di angkatan saya dan termuda juga di umur saya gitu. Jadi waktu itu zamannya Pak Ignatius Jonan jadi pejabat itu sejak tahun 2017 itu tidak ada lagi namanya jadi pejabat itu misalnya Baperjakat itu suka karena suka gitu, tapi ada asesmen. Nah, kami melakukan asesmen itu di UI gitu. Nah, mungkin Telkom, perusahaan-perusahaan multinasional company udah melakukan itu. Nah, kami di 2017 sudah melakukan itu dibawa oleh Pak Jonan dan alhamdulillah saya cukup senang juga ya, karena mungkin kita ini sebagai alumni adalah branding daripada kampus kita, itu sudah pasti. Mungkin teman-teman tanya alumni mana? Telkom. Bahkan di kami mungkin jadi agak lebar dikit ya Pak Bang Firdi ya, mungkin biar agak ini. Kita itu adalah branding kampus kita. Bahkan kalau ditanya nih, kebetulan di tempat saya itu ada beberapa alumni Telkom angkatan 95, 2011 gitu ya. Ya udah kalau alumni Telkom bahkan sudah punya grupnya di SDM tuh, alumni Telkom SDM Group seperti itu. Jadi itu menarik. Jadi teman-teman, jadilah kita branding kampus kita. Mungkin pesan saya juga. Makasih Bang Firdi. Luar biasa. Jadi memang selain itu juga kita bisa membawa branding kampus kita ya dengan prestasi yang kita bawa. Nah, Bang Zainul, tadi pekerjaannya di bidang human research gitu ya, artinya pengembangan human gitu kan. Yeah. Selain karena memang fungsinya gitu ya, ditempatkan di situ, tetapi kalau saya lihat enjoy nih kayak Bang Zainul nih, emang apa namanya, ada yang mau disampaikan nggak? Kenapa bisa begitu? Maksudnya kenapa begitu? Apa emang enjoy atau memang apa namanya passionnya di situ atau seperti apa? Atau ada maksud lain itu? Ya, mungkin itu juga Bang Firdi membuat saya, karena saya mungkin do what I like gitu ya, bukan like what I do gitu ya. Jadi saya kerjakan apa yang saya suka. Nah, jadi PNS ini memang salah satu memang yang saya suka karena saya senang bicara tentang policy, bicara tentang kebijakan seperti itu. Itu memang saya suka. Makanya mungkin saya melakukannya itu ya sincere ya, dengan penuh keikhlasan, suka gitu ya. Mungkin waktu saya dulu kerja di job site di Adaro dulu bareng Bang Firman, saya memang nggak passion kerja di lapangan panas-panasan gitu. Nah, saya pengen keluar gitu. Nah, kalau di sini saya merasa enjoy ya dengan pekerjaan saya. Mungkin itulah karena kita melakukan dengan ikhlas, dengan senang hati, sehingga semuanya datang kepada kita seperti itu. Itu mungkin Bang Firdi. Do what I like ya, bukan apa? Atau like kalau bahasa anak-anak sekarang do what I love ya. Do what I love gitu ya. itu salah satu yang membuat apa kita bekerja juga dengan sincere ya, dengan kesungguhan hati kayak gitu ya. Ya, betul. Karena kalau kita tidak menyukai pekerjaan kita, pasti ketika di pagi hari kita berangkat kerja udah males gitu, seperti itu kan. Nah, yang pasti punya lingkungan yang positif gitu, lingkungan yang positif. Kalau misalnya punya teman yang lingkungan kurang negatif, tidak usah terlalu berdekatan temenannya gitu. Contohnya kita dulu kan waktu kuliah kan ya temenan sama yang positif gitu kan. Kalau misalnya yang malas-malas kan agak ngeri-ngeri juga kan. Adanya ikut-ikut 7 tahun lulus ya gitu kan, misalnya gitu ya. Misalnya. Nah, tapi cobalah cari lingkungan yang positif buat teman-teman seperti itu. Iya, kayak saya ya, Bang Zainul malas ya. Enggak lah, Bang Firdi kan rajin juga gitu. Ini
Oke, luar biasa. Oke, Bang, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang saya Oke. mau ngobrol sama Bang Pircok. Bang Pircok, ya Bang Pircok, kita doakan juga nih saat ini masih menjalani isoman. Ya, udah hari keberapa, Bang? Baru ke-8 kayaknya deh. Ya, mudah-mudahan cepat go away ya untuk Siap, virusnya ya. Tapi siap. mudah-mudahan dalam kondisi seperti ini ya bisa memberikan manfaat juga buat kita semua yang ada di sini nih, Bang. Oke, Bang Pircok, saat ini bekerja di salah satu perusahaan yang most value brand ya, Telkom Indonesia nih, prestige juga nih gitu kan, dikenal di mana-mana bahkan bukan di lokal aja tapi internasional kayak gitu. Dan saat ini menjabat sebagai Head of Representative Office STO di Makassar. Nah, boleh cerita sedikit nggak tuh tugasnya ngapain, Bang? Oke, thank you Bang Firdi. Mohon izin Pak Rizal, saya sedikit ini Pak sharing dengan teman-teman, Bang Jai, Bang Aryo, rekan-rekan semua terkait kerjaan sekarang. Alhamdulillah dikasih amanah sama perusahaan jadi Head of Representative Office. Jadi kalau dulu tuh namanya, kalau teman-teman yang punya keluarga di Telkom ya, bapak mungkin atau ada om, ada tante yang punya keluarga di Telkom dulu namanya Kakan Catel, kepala kantor cabang Telkom gitu. Jadi tugasnya ya kita mengelola satu kantor kecil dengan beberapa resource yang ada di dalamnya, entah itu dari sisi people-nya, entah dari sisi mitranya ataupun dengan tools yang ada di unit tersebut gitu. Jadi sekarang menghandle ada sekitar 130 orang yang dihandle dan pelanggan yang kita kawal sampai hari ini ada 28.000. Itu aja sih. Secara fungsi mulai dari fungsi pembangunan, fungsi sales, fungsi operation ya pasang baru dan penanganan gangguan, dan terakhir fungsi collection yang kami tangani. Itu aja sih, Bang. Siap, Bang. Nah, selaku Head Representative Office itu tantangan paling besar apa ya, Bang Pircok? Kalau tantangan sebenarnya yang paling besar itu mengelola ini resource, mengelola people-nya itu yang paling menantang. Kita ketemu dengan orang yang karakternya berbeda-beda, pola pikirnya beda-beda, yang kita harus samakan sesuai dengan visi dan goals perusahaan. Itu aja sih sebenarnya, makanya teman-teman semua yang masuk itu di dalam unit kita itu harapannya harus punya nilai-nilai yang ada di perusahaan, supaya nilai-nilai yang dari luar yang teman-teman bawa semuanya itu bisa diadopsi atau mengadopsi nilai-nilai perusahaan, sehingga nilai-nilai perusahaan yang dibawa masuk dan akhirnya visi dan goals perusahaan bisa tercapai. Itu aja sih prinsipnya sebenarnya. Nah, ini menarik nih. Selama kita berkuliah gitu ya, ini buat teman-teman mahasiswa juga terutama yang hadir di sini, kita kan diajarkan ya ilmu-ilmu eksak gitu ya. Gitu kan. Nah, tapi ada satu posisi di mana apabila teman-teman nanti sudah menjabat di suatu posisi di perusahaan, teman-teman harus menghadapi yang namanya pengelolaan manpower gitu kan. Kalau Bang Aryo menghadapi mahasiswa kayak gitu kan. Vira juga selaku asisten pasti ada bawahan, Bang Pircok dan Bang Zeno juga seperti itu. Ada nggak kira-kira yang perlu dipersiapkan nih, yang belum didapatkan sebelumnya di dunia perkuliahan gitu ya, untuk menghadapi itu? Nih suatu saat pasti akan menghadapi kan. Mau jadi wirausaha pasti akan menghadapi masalah SDM itu. Nah, kira-kira seperti apa nih tips and triknya? Untuk tips and trick sebenarnya kembali ke masalah dasar sih sebenarnya. Sebenarnya ekspektasi masing-masing orang tuh seperti apa gitu. Itu yang kita pertemukan. Kalau masing-masing orang itu ekspektasinya sudah kita pertemukan, itu harusnya kita bisa arahkan ke ekspektasi yang lebih besar. Seperti itu. Kembali ke prinsip dasar sebenarnya. Berarti berangkat dari ekspektasi masing-masing ya? Iya. Dan itu harus dipertemukan gitu ya, supaya inline dengan apa yang mereka maksud dan apa yang kita tuju gitu ya sebenarnya. Siap. Dan kita nggak bisa menyenangkan semua orang gitu. Oke, itulah kenapa ada polisi gitu ya kurang lebih ya. Yes, setuju. Luar biasa. Terus kalau dari Bang Zainal ada salah satu apa tips and triknya nih untuk pengelolaan SDM itu seperti apa yang kita persiapkan nih? Ya, mungkin kalau posisi saya misalnya jadi leader ya, kita awali pertama dari kesamaan dulu gitu. Kita lihat tim kita apa yang kita sama. Misalnya nih saya ketemu Bang Firdi nih, saya akan cari nih hobi Bang Firdi nih apa nih, suka bola, dukung tim apa nih. Nah, nanti saya ya coba-coba tanya kesukaan Bang Firdi. Jadi biar nanti
ketika diskusi itu udah melihat dari kesamaan, jangan lihat dari perbedaan seperti itu. Jadi biar nanti kita ketika diskusi sama gitu, kayak Bang Firdi kan, woi orang mana? Orang Jakarta. Saya juga orang Jakarta, Bang. Woi satu kampung kita gitu kan, kayak orang dulu kita di kampus kan gitu kan, satu daerah. Cuman ya jangan bergaul sama orang satu daerah terus gitu. Cuman mulailah dari yang sama dulu. Terus kita lihat dari background dia seperti apa sih gitu nih orang gitu. Nah kita pelajari gitu. Nah itu nanti kita kan baru kita lihat karakternya dia, latar belakang pendidikan dia. Misalnya kalau misalnya kita meng-manage tim yang memang dia itu orang dalam artian itu sudah tua, lebih senior dari kita tidak bisa memanage orang yang lebih muda dari kita. Itu beda cara menyampaikannya. Apalagi mereka hanya tamat SMA kan ya. Kalau tamat SMA itu mereka lebih senior, punya pengalaman seperti itu. Nah kita ya harus lebih bijaksana ya bagaimana menghadapinya. Jadi memang kata Bang Firman itu benar, tiap orang tuh treatnya berbeda-beda, tergantung kita, itu memang jam terbang sih, saya akui. Itu jam terbang. Kalau saya juga pertama-tama jadi leader, mungkin ini pengalaman buat teman-teman atau adik-adik. Waktu saya diangkat jadi eselon 4, itu staf saya umurnya 57 tahun, setahun lagi mau pensiun. Kerjanya jarang masuk gitu. Nah, terus ya, tapi itu tugas kita lah sebagai seorang leader, memberikan pekerjaan yang sesuai dengan dia. Coba udah tamat SMA kan udah pasti nggak bisa ngetik umur 57 tahun, tapi kan nggak bisa kita memberikan dia itu non-job gitu, nggak ada kerja. Itu tugas kita sebagai pimpinan mencarikan pekerjaan yang pas buat yang bersangkutan. Mungkin itu strategi saya sih dalam manage tim seperti itu. Oke, berangkat dari kesamaan ya, menarik sekali itu. Iya betul. Jangan mulai dari perbedaan gitu. Misalnya, wah ini orang Sulawesi nih, wah jangan nggak usah lah punya record buruk nih saya gitu. Jangan seperti itu. Harus dari kesamaan dulu. Siap, terima kasih. Nah, untuk Mas Aryo gimana kira-kira Mas? Ada nggak nih tips and triknya atau sedikit wejangan gitu ya untuk mempersiapkan nih? Karena pada suatu poin kita pasti akan menghadapi hal yang sama seperti itu. Nah, Mas Aryo selaku dosen gitu kan, akademisi yang pasti menghadapi setiap hari bahkan gitu kan. Kira-kira gimana Mas Aryo? Ada, Fidi. Jadi ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya. Kalau bisa sedini mungkin nih. Pertama, ya kita harus melatih mindset kita. Ya, itu bisa dengan cara kita baca buku, ya. Bukunya harus buku yang kredibel ya. Atau kita meminta adanya coach atau mentor. Artinya mentor dari orang yang udah sukses gitu. Kita minta sebagai coach kita sendiri. Nah, itu bisa untuk melatih mindset kita. Nah, yang kedua, kita harus berpikir strategis. Artinya, kalau kita sebagai leader nih ya, jadi kita itu memikirkan institusi kita itu bukan hanya untuk besok atau minggu depan atau bulan depan, tapi kita harus berpikir bagaimana institusi kita itu tetap berjalan, tetap running 6 bulan kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, 5 tahun kemudian gitu. Kita harus berpikir sampai sana, sejauh sana gitu. Dan itu juga bisa dipelajari dengan bagaimana sih orang-orang sukses menjalankan institusi tersebut. Tuh. Lalu yang ketiga yang harus kita persiapkan adalah kita harus melakukan segala sesuatunya dengan produktif. Ya, bukan sibuk nih, harus produktif. Beda ya, produktif dengan sibuk itu berbeda. Jadi kalau produktif itu, jadi dia itu melakukan suatu hal dengan efektif dan efisien. Tuh, seperti itu. Ada 3 itu. Oh iya, terima kasih tadi ya, luar biasa tuh. Memang kita harus bentuk dulu ya pola pikir kita ya, secara mindset itu harus dipersiapkan karena paling penting menurut kita itu ya. Kalau mindset kita belum terbentuk agak susah seperti itu. Terus ada juga coach mentor gitu kan, cari reference kayak gitu kan, luar biasa Bang. Nah kalau untuk Mbak Vira sendiri nih ya, ada nggak nih sedikit persiapan untuk menghadapi ke posisi itu Bang, Mbak? Kalau untuk aku sendiri ya Bang, mungkin sharing sedikit. Karena tadi kan aku sebelumnya udah bilang kalau departemenku ini baru, jadi untuk bawahannya mungkin belum ada. Jadi paling bawah tuh ya aku sendiri, di atasku ya manajerku kan. Nah, mungkin di sini pengalaman dari training aja ya. Kalau pengalaman dari training itu dulu kan kita ketemu trainingnya kebun ya, Bang. Jadi kita tuh ketemu sama karyawan-karyawan yang istilahnya di bawah kita lah. Nah disitulah mulai mungkin masuknya itu dengan cara pendekatan yang tadi sebelumnya dibilang kayak Bang Zainul. Jadi kita tahu dulu nih
persamaan kita sama orang itu apa, terus nanti bahkan sampai ke keluarga-keluarganya pun kita tahu. Pendekatannya dari situ sih Bang, kalau dari aku. Personal berarti ya, kita harus tahu Personal. personal supaya approaching juga lebih enak gitu ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, ini sangat menarik ya teman-teman. Tapi menurut saya kita perlu ada interview atau webinar lagi yang membahas mengenai apa tips and trick nih mengenai pengelolaan ini. Kira-kira bisa di request nih ke teman-teman IAE ya, ke depannya mungkin kita perlu persiapkan lagi yang lebih matang nih karena pembahasannya mungkin menarik ya. Karena sebagai bekal kita juga nanti ini. Oke, luar biasa, terima kasih. Nah, sekarang udah mulai masuk ke pertanyaan topik ya. Tadi kita sudah sedikit kenalan dengan latar belakang teman-teman narasumber yang ada di sini ya, dan bagaimana bisa mencapai ke posisi yang ada saat ini. Nah, sekarang kita pengen minta masukan nih teman-teman dari narasumber terkait yang isu yang tadi ingin disampaikan ya. Kita di sini pasti punya pandangan yang berbeda-beda ya gitu ya mengenai apa sih sebenarnya prioritas kita gitu kan setelah kita lulus gitu kan, atau setelah kita menjadi alumni. Mungkin ada yang sekolah, lanjut sekolah, atau mungkin ada yang pengen ini, pengen itu, kayak gitu. Nah, kira-kira menurut teman-teman narasumber gitu ya, setelah menempuh jalur pendidikan kayak gitu, perkuliahan dan masuki profesional, bidang profesional gitu ya, itu apa yang menjadi tanggung jawab terbesar ya? Kita mulai dari Bang Firman dulu deh. Ya. Oke Bang, tadi terkait tanggung jawab ya. Ya. Oke, kalau dari saya pribadi sebagai lulusan elektro gitu sebenarnya yang saya yakini itu dengan entitas yang saya masuki sekarang itu harapannya saya bisa memberi manfaat pada orang banyak gitu. Karena sebaik-baiknya manusia kan yang bisa memberikan manfaat pada manusia yang lain gitu. Dan kebetulan dari perusahaan sendiri itu banyak program-program yang mengakomodir itu. Mulai dari program bisnisnya ataupun program-program terkait social responsibility-nya gitu. Kalau dari saya, apapun yang kita lakukan itu harus kita berangkat dari goals-nya. Goals-nya itu ya kita ke stakeholder, mulai dari pemangku kepentingan, shareholder, terus government-nya, society-nya, ke pelanggannya, dan untuk intern sendiri itu dari sisi employee-nya sendiri, manfaatnya dari kita itu kontribusinya seperti apa. Itu aja sih kalau dari saya Bang, terima kasih. Oke, ada nggak tuh Bang Pircok, contohnya, contoh aktivitasnya seperti apa sih kira-kira? Kalau aktivitas yang paling real sih ya gimana kita mendeliver layanan ke pelanggan ya dengan cepat. Itu yang paling gampang kita lihat lah. Kalau seumpama aktivitas lain yang mungkin lebih ke sosial ya, kalau dari kami di Telkom ya, PT Telkom sendiri itu ada program CDC, Corporate Development programnya situ, dan ada lagi yang program dari serikatnya itu ada namanya Bakti Bagi Negeri. Tugasnya Bakti Bagi Negeri sendiri itu kita membagikan buku 1,5 juta kepada pelajar-pelajar yang terpencil di daerah 3T seperti itu. Itu secara contoh ya untuk aktivitas yang terkait manfaat kita sebagai alumni. Wah, berarti memang inline dengan beberapa program dari perusahaan juga ya. Siap. Itu yang patut disyukuri itu. Iya. Oke, kalau Bang Zainul kira-kira gimana Bang? Tanggung jawab terbesar nih setelah lulus dari jenjang perkuliahan masuk ke dunia profesionalisme, apa tanggung jawab yang utama yang perlu dijalankan oleh Bang Zainul? Ya, baik Bang Firdi. Jadi yang pertama mungkin kalau sudah lulus kuliah mungkin tanggung jawab pertama itu keluarga ya, karena sudah berkeluarga itu tanggung jawab utama ya, keluarga. Terus yang kedua terkait pekerjaan kita sendiri, pekerjaan kita, profesionalisme kita dalam kerjaan. Yang ketiga ya komunitas yang mana kita misalnya ada connected atau terhubung dengan komunitas-komunitas tertentu, itu mungkin menjadi tanggung jawab kita. Jadi itu Bang Firdi prioritas saya. Oke, keluarga, pekerjaan, ya, dan community. Iya, community. Oke. Nah, itu saya ya agree lah 100% lah ya. Kita memang bekerja kan pasti untuk keluarga kayak gitu kan.
dan juga untuk perusahaan yang dimana kita punya tanggung jawab di situ. Nah, ada nggak tadi kalau kita ngomong pekerjaan ya, atau di luar pekerjaan lah ya, yang memungkinkan gitu kontribusi itu dilakukan, baik untuk society atau untuk ekonomi mungkin, atau dari sisi teknologi mungkin kayak gitu, yang bisa dirasakan dampaknya langsung oleh masyarakat kita. Dari Ya, sisi Pak Zainul. sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan ya. Cuman pertama kita bergabung misalnya terkait dengan kontribusi kita ya di luar tadi pekerjaan dan keluarga, itu harus berangkat lagi dari mana kita senengin gitu. Misalnya kayak Bang Firdi kan dulu seneng futsal gitu ya waktu di kuliah. Nah, jadi mulai dari hal tersebut. Nah, mungkin kalau untuk society kita harus bisa membaginya ke beberapa hal. Misalnya kita ingin society kontribusi dari diri kita sendiri. Mungkin sebagai contoh nih, yang related sama saya ya, yang terkait energi, mungkin saya ingin mengajak teman-teman nih kontribusi dari sendiri, mari kita hemat energi seperti itu. Jadi teman-teman misalnya yang menggunakan masih lampu biasa, gunakan lampu LED seperti itu. Kemudian atur suhu ruangannya sesuai dengan standar yang ada, misalnya di 25 derajat Celcius. Atau yang ketiga, bisa juga teman-teman kalau sudah misalnya tidak mengkonsumsi listrik, itu bisa dicabut colokannya karena itu masih mengkonsumsi listrik walaupun 0,0 sekian gitu. Nah, ini mungkin salah satu cara saya ini untuk diseminasi kontribusi kita semua bersama gitu. Nah, untuk kontribusi kita ke orang lain mungkin teman-teman yang punya ilmu apa gitu itu bisa edukasi lingkungan sekitar maupun keluarganya. Itu kontribusi kita. Jadi kita tidak usah berpikir besar gitu kan, kontribusi besar untuk Indonesia, tapi mari kita mulai dari kita sendiri dan keluarga kita dan masyarakat. Nah, mungkin selanjutnya ya kontribusi kita untuk masyarakat community mungkin ya bisa bergabung dengan komunitas yang kita senengin. Misalnya ada yang senang olahraga, misalnya olahraganya misalnya hobinya futsal, ikut aja futsal kan nggak apa-apa, membangun networking seperti itu. Karena nggak membangun jejaring itu kan bagus juga gitu, kontribusi di masyarakat. Termasuk ya ini bagus nih menurut saya Bang Firdi, tiap bulan diadakan gitu. Misalnya contohnya nanti jejak soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja di perusahaan BUMN. Bulan depannya di perusahaan multinasional, bulan depannya sebagai akademisi. Nah, jadi apalagi buat teman-teman adik-adik kita nih, ini bagus sekali kita bisa kontribusi buat perguruan tinggi. Yang pertama mungkin kita sebagai branding untuk universitas kita semua di sini. Jadi teman-teman kalau sempat misalnya nih, mohon maaf, ketangkap misalnya mau korupsi, ya nama Telkom kan pasti tercatat gitu kan. Nah, mari kita sama-sama jaga gitu ya, sama-sama jaga. Kalau kita kampus kita bagus, kita juga pasti bagus seperti itu. Terus kita bisa juga kontribusi buat kampus, menurut saya kita bisa share informasi lowongan kerja gitu. Apalagi Bang Firman kan sudah jadi pejabat nih di Telkom, barangkali ada lowongan magang di Sulawesi, adik-adik kita pengen pulang ke Sulawesi, dikasih Bang Firman gitu kan, misalnya ke adik-adik kita, itu kan bisa kesempatan gitu. Atau saya juga seperti itu. Kemudian misalnya ada mungkin sekarang program pemerintah, program Kampus Merdeka. Nah, ini mungkin tadi yang disampaikan Mario, saya setuju tuh, bagaimana kita para alumni bisa kontribusi, kita adik-adik semester 7 atau semester 6, itu kita mentoring gitu. Kita buat bootcamp, misalnya kayak kita dulu di semester 1 lah gitu kan, semester 1 kan kita tuh ada mentoring. Nah, kita misalnya interest mau jadi kerja PNS, nah nanti mentoring sama saya 5 orang, ntar tiap bulan ada. Jadi biar tahu apa sih yang perlu dipersiapkan. Jadi adik-adik kita ini tidak hanya baca di buku seperti itu, jadi langsung tahu apa yang dialami oleh kakak kelasnya gitu. Nah, yang paling parah adalah ketika mereka nggak bisa bermimpi seperti itu, karena mereka nggak tahu gimana sebenarnya sih jadi kerja di Telkom itu gimana sih caranya. Nah, dengan mereka bisa kita hubungkan dengan itu, nah itu menjadi lebih baik seperti itu. Nah, jadi itu mungkin atau mungkin terakhir nih ya, kita bisa juga misalnya nih dikasih kesempatan sama Pak Rizal jadi pembicara tamu di semester 7 ya, kasih buat case study lah di dunia usaha di pekerjaan itu seperti apa. Karena mungkin kelemahan kita dulu kan yang ngasih sharing itu bukan alumni kita sendiri kan. Dulu mungkin ada ya, tapi kan bukan dari alumni kita. Nah, di sini kan banyak nih teman-teman yang sudah ya cukup buah lah semuanya, teman-teman itu bisa sharing lah ke adik-adik kita. Mungkin itu Bang Firdi. Oke, terima kasih Bang Zai. Tadi ini membuka insight baru juga buat saya gitu ya, bahwa sebenarnya kontribusi yang kita lakukan bisa kita ambil dari pekerjaan kita, terutama itu juga bisa relate gitu kan. Seperti contohnya tadi yang vampire effect ya, cabut gitu. Bang Zainul kebetulan bekerja di bidang energi, ya kita edukasi lah ilmu yang kita dapatkan ke lingkungan sekitar kayak gitu. Nah, ini kalau misalnya lingkungan sekitar, bahkan kalau misalnya bisa lebih luas lagi, efeknya juga pasti akan lebih besar. Terima kasih Bang Zainul. Nah, kita ke Mas Aryo. Nah, Mas Aryo, gimana kira-kira Mas terkait dengan kontribusi atau tanggung jawab kita setelah lulus terhadap society ini? Oke. Kalau kita ya terkait society ini ya pasti
peran kita itu sangat strategis ya. Nah, kenapa? Karena ini kan saya itu berpengalaman di bidang akademisi dan juga kemarin sempat menjadi PIC untuk akreditasi prodi. Nah, 2 kali tuh. Yang tahun 2019 itu waktu D3 Teknik Elektro Nusa Putra, saya jadi PIC-nya. Tahun kemarin S1 Teknik Elektro, saya jadi kaprodinya. Jadi dari 2 proses akreditasi itu saya sadar ternyata peran alumni itu sangatlah penting. Dan itu alumni itu juga dinilai di borang akreditasi. Jadi bagus jeleknya nilai hasil akreditasi itu juga dilihat dari alumninya. Alumninya kerja di mana, berapa lama waktu menunggunya gitu ya. Dan kalau alumninya belum ada nih ya, nah itu terbukti tuh akreditasinya nggak bakal maksimal hasilnya. Makanya peran alumni untuk society, apalagi untuk teknik elektro Telkom University itu kita sangat strategis. Berarti dari dari personal kita sendiri selaku lulusan gitu ya, dari alma mater kita harus menjaga istilahnya marwah gitu ya, Mas Aryo ya. Karena ke depan itu penting juga karena untuk akreditasi, kelangsungan alma mater kita, dan tentu aja buat diri kita sendiri sebenarnya seperti itu ya, Mas Aryo ya. Betul sekali. Oke, siap. Terima kasih. Oke, dari Mbak Vira yang terakhir, Mbak. Kira-kira apa nih dari tanggung jawab gitu ya, tanggung jawab kita setelah kita lulus dan menjadi alumni gitu ya, atau setelah itu ada kontribusinya kita bisa berikan? Kalau dari aku sendiri sih, peran kita sebagai alumni di society itu penting ya, soalnya kita tuh selalu dapat pandangan baik atau buruknya tuh dari masyarakat kan, terutama aku yang saat ini tinggalnya di site, jadi lingkungannya kecil kan, orangnya itu lagi dan orangnya pekerja lagi kan. Nah, jadi setiap perilaku kita, setiap tindakan yang kita lakuin itu dinilai lagi kan sama masyarakat. Nah, itu balik lagi nanti ujung-ujungnya ke alma mater. Kalau kita baik ya alma mater kita juga jadinya ikut baik gitu. Luar biasa. Jadi ya kita harus bisa menjaga juga gitu ya, Mbak Vira ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman nih ya, tadi ya beberapa pandangan dari beberapa teman-teman narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya secara pribadi ini membuka wawasan juga baru ya, insight baru buat saya gitu ya. Bahwasanya sebagai alumni ini kita sebenarnya masih banyak peran yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan, yang sebenarnya ada hal yang simpel dan juga ada yang bisa kita lakukan secara besar kayak gitu. Dan untuk menutup sesi talk show kita malam ini, saya ingin minta satu hal buat dari teman-teman narasumber. Satu kalimat gitu ya, satu sentence yang bersifat ajakan atau bisa juga yang bersifat semacam nasihat gitu ya. Untuk kita nih selaku alumni harus seperti apa di generasi kita sekarang ini, harus seperti apa untuk society kita, bisa di bidang kemasyarakatan atau di bidang yang ekonomi atau teknologi seperti itu. Satu sentence penutup dari teman-teman narasumber yang bisa disampaikan untuk kita semua. Dimulai dari Mas Aryo Dewi Bowo, silakan Mas Aryo. Oke, jadi kita sebagai alumni itu kita harus bisa memberikan apa sih peluang yang bisa kita berikan kepada adik-adik kita atau kepada prodi kita dulu. Gitu. Dan berarti kalau dari saya bidang akademisi artinya peluang bidang akademisi. Nah, untuk alumni yang sudah sukses di bidang di bidang corporate itu carilah peluang di bidang corporate tersebut. Nah, seperti itu Bang Budi. Terima kasih Mas Aryo. Luar biasa ya. Carilah peluang ya yang bisa kita ambil di masing-masing pekerjaan kita ya, ruang lingkup pekerjaan kita, untuk prodi kita, untuk junior kita, seperti itu ya. Siap, terima kasih. Lalu ke Mbak Vira Yunita, silakan. Boleh diulang lagi nggak Bang tadi pertanyaannya? Ya, sentence atau satu kalimat yang bersifat ajakan atau apa yang disampaikan untuk generasi kita nih selaku alumni gitu ya, untuk kita kedepannya harus seperti apa untuk alumni, sebagai alumni.
dari aku mungkin jangan pernah takut untuk mencoba, jadi sebar aja semua kemampuan kalian dimanapun kalian mau, coba aja, dan benar kata Bang Aryo tadi, coba cari peluang. Siap, terima kasih. Bang Firman. Sorry Mas, mau batuk ya Bang? Ya. Oke, thank you Bang. Jadi satu quotes lah ya untuk ajakan teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya kembali ke motivasi dan niatnya gitu. Jadi sedikit mengutip sentence dari Steve Jobs itu connecting the dots ya. Connecting the dots itu jadi apa kita di masa depan itu adalah sekumpulan ruas-ruas kecil pengalaman positif yang kita bangun pada hari ini gitu. Jadi perbanyak effort atau usaha positifnya. Jadi percaya aja nanti one day itu akan kembali ke kita gitu impact-nya. Kalau saya sih seperti itu sih keyakinannya. Terima kasih. Terima kasih Bang Firman. Dan penutup dari Bang Zainul, satu quote atau satu sentence yang bisa disampaikan untuk kita semua terkait dengan peran kita sebagai alumni. Ya, peran kita sebagai alumni ya, menurut saya kita sama-sama mari kita aktifkan gerakan IAE ini, karena kan ketika ketemu teman-teman ingat masa muda gitu kan. Saya tadi lihat Bang Firman, Bang Firdi, terus masih banyak ini sebenarnya Mas Aryo gitu ya. Ingat masa kuliah tuh. Jadi senang sekali gitu. Jadi ya mari kita sama-sama terlibat gitu ya. Nggak usah khawatir, ini nggak memberatkan. Mari kita bantu Mas Bayu gitu selaku ketua IAE, kita kontribusi untuk kita mengembangkan ini. Jadi sebagai komunitas asik-asikan aja gitu, nggak usah. Tapi yang positif seperti itu kan. Jadi kan bisa kita network ya satu sama lain. Mungkin nanti saya ke Mas Aryo bisa bisa butuh mahasiswa buat webinar saya share ke Mas Aryo ntar gitu misalnya, atau ke Bang Pirco gitu. Nah kita bisa sama-sama saling sharing informasi satu sama lain. Nah kemudian mungkin saran juga nih buat pengurus KMTE, mungkin adik mahasiswa ini undang para alumninya nih jadi pembicara, misalnya sebulan sekali kan bisa jadi kegiatan tim program edukasi tuh. Biar apa? Karena yang paling saya rasakan kurang ketika saya kuliah itu adalah saya nggak punya gambaran gimana sih lulusan elektro itu, seperti itu. Makanya saya ingat banget, mungkin jadi gak panjang dikit nih, mungkin saya itu bahasa Inggris saya benar-benar nggak saya pelajarin waktu kuliah. Kenapa? Karena saya merasa nggak penting, saya perlunya tuh belajar gitu bareng Bang Firman gitu, Bang Firdi gitu belajar, tapi bahasa Inggris lupa. Akhirnya saya nyoba IBM wawancara sama direksi, gagal gara-gara diajak ngomong bahasa Inggris. Seperti itu. Nah ini mungkin pelajaran buat adik-adik semua, jangan sampai benci suatu hal karena itu bisa membuat kamu gagal. Mungkin itu Bang Firdi. Makasih. Oke, terima kasih Bang Zainul. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya. Kita coba lihat pertanyaan yang masuk. Pertama ada dari Rahmat Faisal Wahyudi, TE 2013, pertanyaan untuk Kak Fira. Ya Kak Fira, pertanyaan seperti ini Kak. Saat MT pasti banyak pesaing dari lulusan universitas lain, bukan hanya PTN lokal ataupun dari luar negeri. Bagaimana usahanya sampai bisa terpilih menjadi jabatan ini? Menjadi jabatan saat ini? Silakan Mbak Fira dijawab pertanyaan dari Bang Faisal Rahmat. Terima kasih atas pertanyaannya. Kebetulan sebenarnya ikutin aja apa yang udah menjadi programnya dan yang udah dijadiin untuk trainingnya diikutin aja, karena itu kan semua termaksud penilaian. Kalau misalkan emang kita cocok untuk ditempatkan di situ pasti akan keterima. Tapi kalau kita kerjainnya juga dengan berat hati ya kurang maksimal, jadi penilaiannya juga semakin buruk kan. Sebenarnya itu sih, karena setiap apapun yang kita kerjain di sini itu dinilai sama atasan-atasan kita. Oke, berarti ikutin program seperti apa dan lakukan yang terbaik ya, kurang lebih seperti itu ya. Selama diikutin pasti bisa ya. Aku yakin bisa. Siap. Oke, terima kasih Mbak Fira. Lalu pertanyaan kedua dari Ambar Meilisa Sumantri, angkatan 2021, bertanya kepada Bapak Zainul. Waduh, Bapak nih, Mbak. Buat Bapak Zainul. Bagaimana tips dan hal apa saja yang harus dipersiapkan untuk bekerja di Kementerian ESDM bagi fresh graduate? Silakan Bang Zainul, mungkin bisa dijawab. Baik, makasih Mbak Ambar pertanyaan. Jadi mungkin pertama ya harus lulus seleksi administrasi ya. Seleksi administrasinya itu IPK-nya minimal 3 seperti itu. Jadi ya mungkin
nanti biar lulusnya itu ya minimal IPK-nya 3, kalau bisa di atas 3,25. Lalu yang kedua bahasa Inggrisnya gitu. Bahasa Inggrisnya kalau sekarang masih 450 ya mungkin ketika Mbak Ambar nanti lulus di 2025 misalnya minimal 500 seperti itu. Nah, kalau yang lainnya itu nggak ada lagi, menurut saya itu aja administrasi. Nanti kalau untuk tes-tes selanjutnya itu lebih kepada substansi, itu